Muhammad bin Husain I'lam rahimana wa huwa iyyaka anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka iku merohno sapa mirsakno sapa nabi ka ing sira fi hadal hadis ing dalam ikhlas hadis anna Jibril saat temene malaikat Jibril alaihi salam innama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi innama arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhna sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko saejo al muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa al muslimin hu ing amrodinihim. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih ngoten. Saiki wong ketakok kiai iku salah alamat. Wong alim takoki carane sugih, carane dadi bupati, terus carane entuk dhuwit akeh. Wong alime dhewe ra pati dhuwit ditakoki. Kadang kula nggih sewani tiyang Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takoki carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangklet urusan agama. Artinya yang perlu dingerteni itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan, kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami temblek orang juta, nak ra dadi darani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak terkenal donga kula ra mandi, mergo nak mandi ku repot. Dadi dukun. Dadi saniki ku repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula, bapak Nurian lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau soleh zaman akhir ku repot, hisape gede. Mergo terkenal wali, dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekeki dhuwit. Mari hisab tok, mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Mulane beliau pernah menangis, aku soleh-soleh ku ngene golek ridane Allah kok dadi wong sowan ngekeki dhuwit, ngekeki gula terus somben piye aku ning akhirat. Jadi jangan kira para wali itu senang ketika banyak mendapat apa? Penghormatan, karena takutnya kesalian ini terkonversi sebagai apa? Materi. Apalagi orang sekarang itu, kalau orang dulu tanya kan jelas ya, yas'alunaka madza yunfikun. Kalau uangnya banyak tanya, kula kekno sinten. Kalau ahli falak ya tanya yas'alunaka anil ahillah, ketentuan tanggal penanggalan komaria itu gunane nopo ya Rasulullah. Kalau punya warisan ya tanya warisan. Jadi intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian gezofur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qol. Jadi ini kan diulang-ulang bihadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kei diskon. Agar wong ya coba ngene. Mulane nek dilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Niku mesti klenik nih. Ngene ku kanca kula sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau bener juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewean niku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji ya. Hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah seperti yang diceritakan Gus Zofur tadi. Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah gitu. Karena apa? Kesalehannya ini bikin publik itu agak gaduh. Nggak kebayang kalau para sahabat itu ngikuti siapa? Abu Dzar. Karena ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik.
Jadi Abu Dzar nanti kan diberi kesempatan pidato, seneng dunia orang di duit rapopo, gak batik, gak popo, gak pidato, gak urip mau sedih kayaknya. Wah itu kan Pekalongan fakir kabeh. Wah orang iso nggawe acara pengajian itu. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya dianggap Abu Dzar soleh itu urusan beliau. Makanya komentar Imam Ghazali tentang Abu Dzar, faqad kana min ashabi Rasulillah man huwa a'lamu minhu wa man huwa awra'u minhu. Tapi ternyata tidak punya pilihan kayak Abu Dzar. Beliau itu nanam anggur saja nggak berani, karena takut sebagian anggur kalau terbeli pasti sebagian itu dipakai syaribul khamr. Jadi kira-kira Abu Dzar hidup sekarang nggak berani beli pulsa karena digoweanan kadang demenan macam-macam. Iya kira-kira nggak berani jual pulsa. Mungkin jual badik juga agak berani. Nak kanggo wong engkek kan terus tinggo ngerayu wong lanang juga berani kira-kira seperti itu. Nanti jual pulpen ya gak berani, ya nak dituku santri gue ngaji, nak dituku mereka gue korupsi, tanda tangan korupsi. Jadi, wah itu kalau jadi gerakan masif kan orang bisa mati semua ini. Masyhur itu khilafnya Abu Dzar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sehingga saya sendiri secara pribadi itu sering ikut Mbah Mun yang ngendikan di depan publik, meskipun saya sering, terutama Gus Yofur tentunya, sering dapat wasiat khusus, tapi saya tetap lebih seneng yang dingendikan di depan publik karena ukurannya lebih jelas. Ya saya ulang lagi, ukurannya lebih jelas. Satu, saksinya banyak. Dua, pasti itu ukuran umum. Cek sing cerdas, setengah cerdas. Tapi kalau dingendikano khusus kan, cum. Jadi kiai itu ya nak subuh aja kodok, itu kan nasihat campur ngenyak itu. Itu kan. Karena apa ya, itu kan agak-agak ngamuk tapi halusan itu. Itu. Jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas, apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadroti ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Yofur hilang, nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik. Nggak semua yang diunek-unek sampean itu takokno. Kadang wong takok nasib, Gus. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, gak iso nyaur. Kadang wong takok, kalau diutang 1 miliar caranya nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta error caranya nyaur kok ditakoki sak utangnya napa? 1 miliar. Kula nu santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe iku urang kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Yo kene bingung piye carane. Bojo sitok kowe kudu urip malah. Ditakoki bojone apa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa mboten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa, diancam. Bojo pertama mau nopo? Diware. Lah iku nang fikih kan hanya ada syartul ikrah, itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kena arah Mekah tak pateni. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ke tak pateni, ini ndak, ini kasusnya beda. Nak rabuk turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya seduarian Gus Yofur ya jawab wallahu alam. Nunggu Jibril ya sudah akan datang gitu. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya kayak gawane di bojo akeh ya mesti sumpek, ngurmat wong wedok sitok sumpek kemene telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, wis biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid.
Haid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duka. Baru pertama itu saya melihat yai itu agak duka. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersano kabeh itu ono sanksine, cara bahasa modern ono sanksine. Ya tujuannya pangeran itu wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ono wong uripe ngawur diutang, ya sanksine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ono sanksine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksiku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ras regep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman mondok ras regep. Ben rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun, la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat, kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Tapi cara kula kiai ini ra perlu memberi napa? Solusi. Tak takoki lah minggate tek diteng-teng tuane, berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya menika. Jadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupi lah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula malah tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ono melarat ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso diijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah itu ditimbali bangun. Rene tak ijazahi. Kowe jo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Jadi ijazah ya aku sing wis sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Benar ceritanya Gus Zofur, gara-gara setiap pertanyaan niku memaksakan bisa jawab. Wis kaya kok ning pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko Tuwa. Lho kok ngekek ijazah mahabbah. Dene pondok ganti Joko Tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ra munggah. Sekolah iku ora tau munggah. Ngono dicalon ijazah laduni yo. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus Zofur tadi memaksakan bisa. Jadi sekaruan dekne dhewe ra iso ya santai wae. Nah aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ya ora tahu. Sampe tahu ijazahnya gue Pak Zakaria. Oh, jadi apa? Ijazah terus ya. Karena jubir Torekoh nih. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa jangan kita lupa tadi ya. Sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya semuanya jawab. Maksudnya kan gaduh. Semuanya punya rumus, semuanya punya versi. Makanya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang wah ibu kotanya dipindah, yang satu bilang enggak harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru enggak bagus. Yang ketiga enggak wah kualitas demokrasinya dijaga, yang satu enggak demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa. Sehari santri wes dunia rasa pikir besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab akhirnya ada kegaduhan tadi. Semuanya paling benak itu soalnya takoi semuni wawahu alam senajan tos yang takok muni wes suwe bah. Gak masalah itu penting. Ya saya teruskan. Wa amal imanu fawajibun ala kulli muslimin ayyumina billahi azza wa jalla wa bi jami'i malaikati wa bi jami'i kutubihi
allati rupane kutub anzalha Allah ala rusuli wa bi jami anbiya'i wa bil mauti wa bil ba'si min ba'dil mauti wa bil jannati wan nar wa bimalan kelan perkara jaat biya bala saru pira-pira hadis utawa pira-pira riwayat fi ahaditsa ing dalem pira-pira hadis ukhra kang liya-liya mislu ayumina bisirat kelawan timbangan wal kelawan wat nah kiye kono maknani wat jembatan wal mizan wal khaut wasyafaah wa bi adzabil qabri lan termasuk ini sing khasi ahli sunnah wa bi kaumin dan iman kelan anane kaum yukhrajuna kang dentokno sapa kaum minan nari saking neraka. Ini yang mulai khasnya ahli sunnah wal jamaah aswaja kita harus iman kalau nanti itu ada keluarga. Saya tahu persis tag ini ada di Sahih Muslim ketika zaman tabi'in yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabi'in banget karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu, ada delegasi, ayo kita ke Medina, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada bisa syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha, memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau orang mukmin atau orang muslim itu tidak punya alamat neraka, cuma dia singgah. Yang cari pengalaman apa tidak tahu, pokoknya dia itu singgah. Nah itu kan sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada, maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya saya Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar, karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik, tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha, itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha, memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka, alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakaknya neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga, karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini, karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah, sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka kebangetan. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, dadi langsung blesek. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka mboten to? Nah, harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur kalau cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok ditudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadus bi nikmah, ini mumpung ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dengan ayat wal asri demi waktu, itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr, demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah, asal belum yughorghir, belum kelerek-kelerek, sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak.
Lau talaffadhu kafirun bi hadhihi syahadah mesti apa sohat hadhihi syahadah. Padahal kafir urung adus ijek junub. Itu langsung sah. Betapa mudahnya agama ini, kalimat yang menyelamatkan orang-orang dari neraka kemudian nggak banyak prosedur untuk menjadi sah. Nah ini saya cerita ya, betapa agama ini mudah. Ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau bersahadat, orang kafir kalau bersahadat itu ada syaratnya enggak? Ya syahadat saja. Itu wal asr, demi waktu. Betapa Islam itu menghormati waktu, momen paling penting tentu kenangan kita adalah baca apa? Syahadat. Sehingga setiap Nabi ditanya iman atau Islam, tadi kata Gus Zofur gak boleh dipisahkan ya. Ukurannya antas syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Ya saya teruskan ya. Jadi khasnya kita adalah meyakini wa biqaumin yukhrajuna minan nar, lan kita kudu yakin anane kaum yukhrajuna kang den tokno sapa kaum minan nari sangen neraka fayudkhuluna mongko den lebokno sapa inubi ahlul haq min ahlil ilm. Atau yang mirip-mirip ini yang diimani oleh ahlul haq min ahlil ilm. Wa yadhadu bi ahlul ahwa wal bidah, meskipun diingkari oleh ahlul ahwa wal bidah. Jadi satu keyakinan sing diyakini Imam Ghazali, ulama Azhar, ulama ahli sunnah, meskipun keyakinan itu ditolak oleh ahlul ahwa wal bidah wad dolalah. Mimman saking wong hadzara kang medekno nak ing kita hum ing man sapa annabiyyu. Jadi bacanya mimman hadzarana humun nabiyyu. Mimman saking wong hadzara kang ngekei peringatan medekno. Maksudnya nabi mewarning kita, memperingatkan kita agar takut mereka. Mimman sange wong hadzaro kang medekno nak kita hum sangka man sing dolalah wau sapa nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadzarona lan medekno nak kita hum ing anut man sing dolalah wau sapa sahabat para sahabat wa tabiun lan sing para anut lagu maring sahabat biasanin wa ulamaul muslimin lan yang memberi perangan itu para ulama-ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah siamu laisa siamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu tidak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukosahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah tidak semangat. Ini kelompok sing haddarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya, orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat, tapi ini orang yang sudah muslim seleranya Khawarij dikeluarkan dari Islam, tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim, ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar, karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, akan adzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat.
Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi apa logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik, bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh apa, tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Sa'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu al-hikmah dolatul mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min, bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita kata Imam Sa'roni, kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq menyuruh mereka kembali, kemudian kita mengusir mereka. Jadi lewat ngaji ini ya itu tadi, makanya kita iman wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Artinya bahkan di akhirat yang notabene sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah nggak ada amal, itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tahu mondok, apalagi grup hima itu, tapi rasa moron rokok, kalau pesennya rasa moron rokok, itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada zauq, selain ilmu itu harus ada zauq. Betapa syafaqatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, jawa Nabi bi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wahidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah diantara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun ya ngoten. Sampai waduh kok dibaca Arabnya saja. Nah, ini nurut bagus. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Mimman saking wong khadzaro kang ngekei peringatan medekno nak kita hum ing sangka gerakane man mau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterusé terus wa ulama muslimin wa yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi wa yabra'u mimman lam yu'min bil qadar. Kita harus terbebas, macam terbebas itu gak urusan sama orang yang tidak iman bil qadar khairihi wa syarrihi, kama tabara kaya oleh lebaran sapa Ibnu Umar minhu mimman lam yu'min bil qadar.
Wa qauluhu wa akhbirni 'anil ihsan qala anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa'lam annaman satamne wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutaliun kundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamale wong ya'lamu pirsa sapa wa ta'ala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking amal sira wa malan perkara tubdihi kang ngetokno sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika klan ilmu sira kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am khaira dadi maksudnya Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am khairahu dadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah turidu am khairahu apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak ya alamu pirsa sapa taala asirra wa akhfa ya alamu pirsa sapa taala khainat ayuni ing mripat sing khianat wa amalan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodo ya alamu pirsa sapa taala ing perkara antum kang te sira kabeh ku alihi ngatasé mak fahdaru mongko wedi sira kabeh ing Allah mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah faman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah hadhil halah atau hadhil ya wa hadhil halah perilaku ini bikal bihi lan atine man wabi niku ya nopo bak niku faman ro'a hadhihi biqalbi wa ya'lamu lan ngerti sapa wong ing iki khasya mongko wedi sapa man menawa azza wa jalla wa khaufahu lan wedi sapa wong Allah wa abadahu kama lan nyembah sapa wong ing Allah kama amara kaya oleh merintah sapa wong ing man fa in kunta mongko lamun ana sira an hadil muraati sange iki lang ngrekso ati nak dipirsani Allah ana iku fi ghaflatin ing dalem lali fa innahu mongko satune Allah taala ku ya ora kamirsani sapa wa kang sira summa ilaihi mongko nuli maling Allah sarasan marjiuka te bali sira fayunabdu ka mongko nyritakno sapa wa kang sira bima kunta kelawan barang sing apa wae ngamal tak malu nglakoni sira ku ing man fahdar mongko wedi sira al ghaflata ing lali fi ibadatika ing dalem oleh nyembah sira iyahu ing Allah wa'budhu lan nyembah sira ing Allah kama amraka kaya oleh merintah sapa wa kang sira la kama turidu ora kok kaya sing mbok karepno dadi nyembah Allah sebagaimana perintahnya bukan seperti yang kita inginkan wasta'in lan jaluk tulung sira bihi lan Allah wa atasim lan tetanggena sira bihi lan Allah fa innahu mongko satemene wa ta'ala iku layak tok ora bakal mutus hubungan sapa Allah utawa ora bakal mutus rojak sapa Allah man ing wong lajak kang ngungsi sapa man ilahi maring Allah Allah tidak akan memutus harapan orang sing mengungsi ke Allah maksudnya Allah akan selalu menuruti harapannya toh waqad dominalan hale teman-teman wis nanggung sapa wa ta'ala liman kedhe wong tasoma kang cecekelan sapa man bi iklan Allah Allah nanggung ayah diaku ing yen to nunjukna sapa Allah ing man ila siratal mustaqim maring dalan sing jejeg kita tahu Syekhina sering cerita sering motivasi apa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana asal kita serius ilallah pasti Allah akan menunjukkan jalan.